demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu.
Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Korintus 4. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Korintus terpecah belah. Hidup berkelompok-kelompok sesuai dengan pemimpin rohani yang mereka agung-agungkan. Paulus mengoreksi pemahaman mereka mengenai pemimpin rohani. Seorang pemimpin rohani adalah seorang hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Seorang hamba Tuhan harus menjaga kepercayaan yang diberikan tuannya. Bagi Paulus, yang penting adalah pemikiran Tuhan terhadap pelayanan kita hingga suatu waktu kelak kita menerima pujian dari Tuhan. Paulus mengimbau orang-orang Korintus untuk tidak menghakimi hamba-hamba Tuhan, karena sesungguhnya mereka menghakimi berdasarkan apa yang mereka lihat, sementara Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-hambanya. Hamba Tuhan bukanlah hamba kita yang harus patuh kepada kita dan memenuhi keinginan kita. Mereka adalah hamba Tuhan yang memprioritaskan dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kita atau jemaat inginkan. Seharusnya kita bersyukur atas hamba-hamba Tuhan yang setia mendorong umat Tuhan untuk melayani Tuhan, agar kita ikut menerima pujian pada hari kedatangannya kelak. Di dalam ayat 6-21, rendahkanlah dirimu. Paulus mengoreksi pandangan yang salah akan jemaat Korintus dengan ironi yang menyindir. Mereka mulia sementara Paulus dan rekan-rekannya hina, di dalam ayat 8-10. Ini bertujuan untuk menyadarkan jemaat Korintus bahwa manusia yang rohani menerima roh Allah, memiliki hikmatnya dan bermegah di dalamnya, justru adalah manusia yang menjadi hamba. Paulus menunjukkan bahwa dalam penderitaannya dan kawan-kawannya justru lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu, seperti pada Paulus, panggilan agar hidup kita menjadi orang-orang kudus berarti hidup sedemikian rupa sebagai seorang hamba, dan konsekuensinya dianggap bodoh serta hina oleh dunia. Dan ingatlah, esensi iman kita adalah memikul salib dan mengikut Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.